welcome back to my channel, Ryan Channel. In this super great channel, we're going to talk about tenses. But before that, don't forget to like, subscribe, comment, and also share. And I will be really grateful if this great channel benefits you. So, everyone, today we're going to talk about tenses as what I have explained you last month. But today, we're going to go specifically talk about simple present tense. Everyone, why do we learn simple present tense? We learn simple present tense because daily conversations always contain simple present tense. You realize or not, this kind of tense is really fundamental and important for your daily conversations. Alright, so why so? So let's just go to the explanation about simple present tense. Teman-teman, simple present tense adalah tenses atau tanda waktu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sering muncul dalam percakapan kita tentunya. So, apa sih simple present tense? Simple present tense adalah bentuk waktu yang menjelaskan satu pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah tentang kebenaran umum. Secara umum, simple present tense menjelaskan dua hal ini. Pertama adalah pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang. Contoh, bagi kalian mungkin yang sekolah, I go to school every day misalnya. Right? Kemudian I wash my clothes twice a week. Right? Kemudian di sini ada kebenaran umum. Kebenaran umum adalah sesuatu yang sudah menjadi kebenaran bagi halayak umum. Contoh misalnya matahari terbit dari timur. The sun rises in the east. Oke. Contoh lain misalnya apa? Children like ice cream. Nah, itu contoh-contoh kebenaran-kebenaran umum. Suami mencintai istrinya itu adalah kebenaran umum. Maka itu termasuk kepada simple present tense. Nah, bagaimana teman-teman signal atau tanda bahwa sesuatu itu adalah simple present tense? Kan? Tandanya adalah dia hanya menggunakan bentuk kata kerja pertama. Dia menggunakan bentuk kata kerja pertama ya. Misalnya ada kata I, kemudian she ya, ada go. Tentu di sini menjadi goes ya, to school misalnya. To school. Oke. Every day. Nah, teman-teman, pola utama atau rumus utama dari simple present tense itu mudah, hanya subject plus verb one saja. Ya. Dan subject tambah verb one saja. Dengan pengecualian s atau is. Nah, S atau IS kita gunakan apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu subjeknya adalah she, he, it. Maka kata kerjanya harus kita tambahkan dengan S atau IS. Sedangkan I, you, we, they, maka dia murni hanya menggunakan verb satu saja. Oke. Untuk nah teman-teman, untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu ada she, he, atau it, kita tambah verbnya dengan akhiran s atau is. Untuk verb yang ditambahkan dengan es, maka akhiran dari verbnya itu harus huruf S, SH, CH,
X, O, dan Y. Nah teman-teman, untuk orang ketiga tunggal, kita menambahkan verb-nya tambah dengan S atau ES. Nah, yang mana kita menggunakan S, lalu yang mana kita menggunakan ES? Jika verb-nya diakhiri dengan kata SS, SH, CH, X, O, dan tanda kutip Y, maka dia kita tambahkan dengan ES. Namun, Y juga bisa kita tambahkan dengan S saja. Ya. Contoh ini misalnya she goes. Ini ya, she goes. Kemudian she washes. Ya, contoh goes, washes, watches. Ya kan? Kemudian studies. Nah, kemudian kapankah verb-nya ditambah dengan S saja? Ketika subjeknya orang ketiga tunggal dan akhiran di luar dari yang ini. Akhiran dari verb-nya di luar dari SS, SH, CH, X, O, dan Y, maka dia hanya kita tambahkan dengan S saja. Ya. Sedangkan Y bisa juga hanya kita tambahkan dengan S saja, dengan catatan apabila huruf sebelum huruf Y adalah huruf vokal. Contoh misalnya ini ya, Y tambah S saja ya. Contoh misalnya play, maka dia harus menjadi plays. She plays a doll. Dia bermain boneka. Ya. Itu untuk gambaran umum kepada teman-teman penggunaan dari simple present tense itu. Nah, kita lihat. Makanya di atas kenapa ada I, kenapa go, she, kenapa goes. Nah, aturannya ini. Apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka verb 1 itu harus kita tambahkan S atau IS. Makanya ada she goes. Kenapa goes? Karena verb yang ini diakhiri dengan kata diakhiri dengan kata O. Yang mana in the regulation, which is in the regulation, if the end of the verb is SS, or SH, or CH, X, or O, and Y, maka kita tambahkan dengan ES. Itulah kenapa she goes to school every day. Nah, tanda pertama untuk mengetahui bentuk tenses adalah simple present tense, dia menggunakan verb 1. Tanda kedua adalah time signal atau bentuk waktunya. Karena dia pekerjaan yang berulang-ulang, maka bentuk waktunya biasanya yang menggunakan kata every boleh. Kemudian once a week, sekali seminggu boleh. Ya kan? Atau bahkan tanpa menggunakan kata keterangan waktu pun kita tahu bahwa itu adalah merupakan simple present tense. Ketika dia menggunakan verb 1, walaupun dia tidak menggunakan keterangan waktu, dia adalah simple present tense. Itu dia teman-teman sebuah overview untuk teman-teman bagaimana simple present tense itu. Nah, kalimat simple present tense ini jenisnya atau macamnya ada 3. Ada afirmatif, ada negative sentence, ada interrogative sentence. Afirmatif atau positive sentence itu adalah kalimat yang positif, kalimat yang menunjukkan pekerjaan, dia melakukan. Ya. Sedangkan kalimat yang negatif itu adalah kalimat yang menidakkan, dan interrogatif adalah kalimat tanya. So, teman, secara umum, generally, bentuk kalimat itu ada 2 ya, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, kalimat aktif kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dia diawali dengan kata me, ya, me sama be, memakan, berdiri, ya kan, memancing dan sebagainya. Nah, sedangkan pasif dia ada dipancing, dimakan, dan sebagainya, dibakar dan sebagainya. Nah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat kalimat
aktif simple present tense dan kalimat pasif dalam simple present tense. Di dalam 3 bentuk kalimat itu, yaitu affirmative, negative, and interrogative. So let's go. So for positive sentence in active form, dalam bentuk aktif, kita tetap menggunakan rumus biasa subject plus verb 1 as or es plus object or complement. Yeah, but okay. And here in passive we still use subject, but the subject here is the object from active, but we put here as a subject, ya. Subjek di sini adalah objek daripada aktif tadi. Kemudian kita gunakan to be, ya. But to be here is present, ya. Is mr, ya, to be, atau helping verb is mr. Oke. Nah, di dalam setiap kalimat pasif apapun bentuk tensesnya, semua kita pasti menggunakan verb 3. Verb 3. Lalu kemudian bla 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 bla, terserah mau apa selanjutnya, ya. Kita kasih contoh, we'll give you an example. Contohnya sini adalah she cooks fried chicken. Oke. Boleh ditambah dengan keterangan waktu, boleh tidak pun tidak apa-apa. Tergantung kita, ya. Nah, di sini, maka di sini adalah yang menjadi subjek di sini adalah yang ini. Fried chicken. Chicken is masuk verb 3, cooked by her, ya. Nah, ayam goreng dimasak olehnya. Dia memasak ayam goreng dimasak olehnya. Okay, let's go to the negative sentence, right? Affirmative, and here is negative sentence, right? So in negative sentence, we have subject plus do or does plus verb 1 plus object or complement. So here, setelah kita menggunakan do or does, maka absolutely the verb is back to its, what we say that, its basis gitu. Kembali ke dasar pola dasar dia. Tidak ada penambahan s atau is lagi karena dia sudah ada kata does. Langsung kita lihat, she masuk does not atau biasa disingkat dengan doesn't cook fried chicken, right? Fried chicken. Okay. So let's just see negative here in passive. So we have subject plus to be is mr plus not plus verb 3 plus. Nah, so here we have fried chicken isn't, is not, or isn't cooked by her. Bahwa ayam goreng tidak dimasak olehnya. Nah. Dan terakhir interrogative. Okay. So in interrogative we have do or does plus verb. Plus subject plus 1 remain dan plus question mark. Nah, teman-teman, penggunaan do or does itu tergantung kepada subjeknya, ya. Do kita gunakan apabila subjeknya adalah bukan orang ketiga tunggal seperti I, you, we, they. Maka kita pakai do di kalimat negatif dan interrogatif. Sedangkan untuk yang kalimat yang menggunakan subjek orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan
does. Ya. Okay. So here maka menjadi does she cook fried chicken? Nah, maka di sini is subject plus to be is MR tadi plus subject plus verb 3. Okay. Is fried chicken cooked by her? Nah, untuk kalimat aktif, apabila yes, maka yes, she does. Kalau misalnya tidak, no, she does not. Oke? Nah, teman-teman, kita ulangi kembali. Untuk aktif, dia ada subject, verb 1, S or ES, plus object or complement. She cooks fried chicken. He goes to school. She writes book. I go to school. I cook fried chicken. Yeah. She does not cook fried chicken. She doesn't write a book. She doesn't write a book. Yeah. Does she cook fried chicken? Yes, she does. No, she doesn't. Nah, gitu teman-teman semuanya. So everyone, thank you for watching this video. If you have some difficulties to understand simple present tense, don't worry and do not forget to put your comment and we'll discuss your difficulties there. Thank you very much and see you in the next video. See you.